Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Fidaus dari kelas akuntansi B angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi akuntansi Accurate Online. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini, kita harus memiliki akun terlebih dahulu untuk login ke akun Accurate Online. Karena saya sudah memiliki akun, kita tinggal login saja. Nah, di sini saya sudah membuat data usahanya bernama PT Ahmad Dahlan. Di sini saya cuma tinggal klik saja. Ini merupakan tampilan awal dari Accurate Online, yaitu ada dashboard. Nah, di sini saya akan mengenalkan ada fitur-fitur apa saja yang ada di Accurate Online. Yang pertama ada fitur perusahaan, ada fitur buku besar, ada fitur kas dan bank, ada fitur penjualan, di mana ini digunakan untuk proses penjualan barang kita. Kemudian ada fitur pembelian, ada fitur persediaan, ada fitur aset tetap, ada fitur Smart Link Tax, dan fitur daftar laporan. Baik, sebelum perusahaan beroperasi, tentu harus ada barang yang dijadikan persediaan untuk dilakukan proses penjualan atau pembelian. Nah, untuk persediaan, kita langsung masuk saja ke bagian persediaan ya. Di sini, di bagian persediaan di sini juga ada beberapa fitur. Fitur permintaan barang, pemindahan barang, penyesuaian persediaan, dan lain-lain. Nah, karena saya ingin menyediakan barang dan jasa, jadi saya klik persediaan, terus kita pilih klik barang dan jasa. Nah, untuk nama barang yang akan saya sediakan itu misalnya barang X ya. Saya ingin menyediakan barang X dengan kategori barang itu umum. Kita klik umum. Selanjutnya, satuannya kita pilih pieces saja. Atau kita bisa juga milih satuan untuk box dengan total per piecesnya itu 10. Setelah itu kita klik simpan. Jadi kita sudah mengetahui memiliki persediaan barang X sebesar dengan total 0. Kenapa ini masih 0? Karena kita hanya membuat persediaan saja, bukan membeli. Jadi supaya di sini stoknya itu bertambah, maka kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah, tentu apabila ingin melakukan pembelian, tentunya kita harus memiliki saldo awal terlebih dahulu. Nah, untuk memiliki saldo awal, kita masukkan saja saldo awal kita di bagian fitur buku kas yang di sini. Kemudian bagian akun perkiraan. Nah, di sini sudah disediakan akun perkiraan, kas kecil, kas dan bank, kas kecil dan bank. Saya ingin mengisi uang saldo awal tersebut di bagian bank. Tinggal isi saja saldonya sebesar 10 juta. Ini merupakan saldo awal ya. Nah, kita klik simpan. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa saldo bank kita sudah berisi 10 juta. Setelah itu, kan kita sudah memiliki saldo awal nih. Nah, kita bisa dong melakukan pembelian dan juga penjualannya. Kita melakukan pembelian untuk barang persediaannya. Nah, sebelum itu saya juga sudah menyediakan beberapa transaksi di sini di Word. Nah, saya sudah menyediakan 6 transaksi di sini yang akan saya uji coba di Accurate Online. Nah, kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi pertama itu membeli barang X ke PT Cahaya sebanyak 30 pieces dengan harga 15.000. Kita masuk ke Accurate-nya dulu. Kita masuk ke bagian pembelian. Karena transaksi pertama itu merupakan pembelian barang X. Kita masuk ke fitur pembelian. Nah, di sini juga disediakan pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, faktur pembelian dan pembayarannya, dan lain-lain. Nah, saya langsung masuk ke faktur pembelian karena saya ingin melakukan pembelian barang X. Nah, pemasok. Nah, kita pilih, kita akan membeli barang ke siapa? Di sini, di transaksinya, kita akan membeli barang ke PT Cahaya. Jadi, kita masukkan saja PT Cahaya sebagai pemasoknya.
Nah, kenapa ini masih tidak ditemukan data yang cocok? Karena saya belum melakukan pembelian sama sekali ke PT Cahaya. Jadi, kita klik simpan PT Cahaya sebagai data baru. Nah, untuk barang dan jasa yang akan saya beli, saya akan membeli barang X. Dengan kuantitas tadi yang akan dibeli sebanyak 30 pieces, dengan harganya per piecesnya itu 15.000. Tinggal klik sama dengan saja, jadi sudah ada totalnya ya. Kita sudah mengetahui totalnya di sini. Lanjut, kita klik lanjut di sini. Nah, karena kita melakukan pembelian, jadi kita harus mengisi faktur pembelian dulu. Anggap saja nomor faktur pembeliannya itu 001. Kemudian kita klik simpan. Nah, apabila kita sudah melakukan pembelian, kan kita melakukan pembelian dengan faktur pembelian ya, jadi kita ada utang dong yang belum terbayar. Untuk mengetahui utang berapa yang belum lunas, kita masuk ke daftar laporan di sini. Kita lihat pada daftar laporan, kita bagian hutang. Sini. Nah, ada faktur belum lunas. Kita tampilkan. Nih, sudah diketahui ya bahwa faktur kita memiliki hutang ke PT Cahaya sebesar 450.000 yang di sini. Nah, bagaimana sih supaya ketika saya ingin membeli barang, tetapi saya juga ingin melunasi utang di sini. Jadi kita caranya ke fitur pembelian lagi. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran pembelian. Kita melakukan pembayaran ke PT Cahaya karena tadi sudah membeli ke PT Cahaya. Nah, kita melakukan pembayaran melalui apa? Ada kas kecil, bank, dan deposito bank. Karena di sini yang ada saldonya itu merupakan bank, akun bank, jadi saya melakukan pembayaran melalui bank. Kita ambil saja yang di sini. Klik lanjut. Nah, untuk mengetahui total nilai pembayarannya berapa, kita langsung refresh saja yang di sini. Nah, sudah. Setelah itu, kita langsung simpan. Jadi, kita dapat lihat lagi di daftar laporan yang tadi. Kita refresh. Tadi kan utangnya 450 ya, total utangnya 450. Karena kita sudah melakukan pembayaran, jadi otomatis tidak ada utang lagi. Karena kita sudah melakukan pembayarannya. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua juga sama, yaitu melakukan pembelian barang ke UD Makmur sebanyak 15 pieces dengan harga 10.000. Jadi, caranya juga sama kayak tadi. Kita X dulu yang di sini ya. Supaya nggak bingung. Saya lupa memberitahu bahwa apabila kita sudah melakukan pembelian, tentu persediaan tersebut akan bertambahkan. Kita lihat pada persediaan di sini. Barang dan jasa, kita lihat di sini. Nah, karena kita sudah melakukan pembelian tadi sebanyak 30 pieces, maka stok di sini bertambah menjadi 30. Oke. Lanjut, kita masuk ke transaksi yang kedua yang tadi ya, membeli barang B ke UD Makmur sebanyak 15 pieces dengan harga 10.000. Kita masukkan kembali ke fitur pembelian, kemudian ke faktur pembelian, karena saya akan melakukan pembelian kembali ya, ke UD Makmur ya, ke UD Makmur 15 pieces dengan harga 10.000. Nah, kita pilih pemasoknya karena kita akan membeli ke UD Makmur. UD Makmur. Simpan sebagai data baru. Kemudian saya akan melakukan pembelian barang B. Oh iya, saya lupa di sini saya belum memasukkan persediaan yang saya inginkan. Sebelumnya mohon maaf, langsung kita masukkan ke sini.
Data baru. Kita tambah ya, kita tambah di sini. Nama barangnya barang B. Maaf, caps lock. Barang B. Kategori barang juga umum ya. Satuannya pieces. Nah, saya sudah melakukan membuat persediaan barang B. Kita klik simpan saja. Setelah itu kita lanjut ke yang faktur pembelian yang tadi. Jadi kita sudah memasukkan ya bahwa kita akan melakukan pembelian terhadap UD Makmur dengan kategori barang yaitu barang B. Kita klik yang di sini barang B. Jumlah kuantitas yang akan kita beli itu sebanyak 15 pieces dengan harga per piecesnya itu 10.000. Kemudian kita sama dengan total. Nah, otomatis ya sudah diketahui bahwa total pembeliannya itu 150.000. Kita klik lanjut. Maaf, saya takut ada yang salah ya. Nggak bener dah. Nah, untuk melakukan faktur pembelian, kita harus mengisi nomor faktur pembeliannya in PP. Nomor faktur pembelian 002. Kita klik simpan lagi. Nah, selanjutnya kita juga masuk ke pembayaran pembeliannya ya. Kita masuk ke bagian pembayaran, pembelian lagi, tapi kita melakukan pembayarannya. Kita melakukan pembayaran ke mana ke UD Makmur ya, UD Makmur. Dan kita akan melakukan pembayaran melalui bank. Nah, kenapa total bank yang di sini berkurang menjadi 9.550? Kan awalnya 10 juta. Jadi berkurang menjadi 9.550 karena kita sudah melakukan pembayaran ke pembelian barang X yang tadi. Jadi kita juga akan melakukan pembayaran ke UD Makmur melalui bank. Untuk kategori barangnya kita pilih di sini, kita ambil aja di sini. Lanjut. Nah, untuk nilainya itu kita refresh juga di sini. Setelah itu kita klik simpan. Jadi kita juga dapat mengetahui bahwa untuk barang dan jasa yang di sini, nah untuk persediaannya barang B itu sebanyak 15 pieces dan barang X sebanyak 30 pieces. Selanjutnya kita selesai ya masuk ke transaksi yang ketiga. Untuk transaksi yang ketiga, kita akan melakukan penjualan barang B kepada PT Abadi sebanyak 10 pieces dengan harga 30.000 per piecesnya dan dibayar tunai oleh PT Abadi. Jadi, kita akan melakukan penjualan barang kepada PT Abadi. Nah, kita masuk ke fitur penjualan di sini. Nah, di sini juga di fitur penjualan juga disediakan penawaran penjualan, pesanan penjualan, dan juga faktur penjualan, penerimaan penjualan. Karena saya akan melakukan penjualan, jadi saya akan mengklik yang bagian faktur penjualan. Nah, di sini transaksinya itu menjual barang B ke PT Abadi sebanyak 10 pieces dengan harga 30.000. Berarti kita akan menjual kepada pelanggan bernama PT Abadi. PT Abadi. Tambahkan sebagai baru. Kemudian kita akan menjual barang apa ke PT Abadi? Kita akan menjual barang B. Dengan total piecesnya tadi berapa? Yang di sini dengan total pieces 10 pieces. Dengan harganya 30.000. Total kuantitasnya kita isi dengan jumlah piecesnya 10 pieces. 10 pieces.
dengan harga 30.000 per piecesnya. Nah, lanjut. Setelah itu, kita klik yang simpan di sini. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang... Oh iya, saya lupa. Kan di sini kan dia membayar tunai ya, dibayar tunai oleh PT Abadi. Dibayar tunai oleh PT Abadi. Jadi, kita akan melakukan penerimaan pembayaran. Kita masuk lagi ke faktur penjualan. Kita klik yang bagian penerimaan penjualan. Nah, kita terima dari siapa? Kita akan menerima dari yang PT Abadi di sini. Kita akan menerima uang tersebut dan kita akan masukkan ke bagian mana? Kas kecil, bank, atau deposito. Saya akan memilih pembayaran tersebut akan dimasukkan kepada kas kecil. Untuk nilai pembayaran, kita dulu kita ambil yang di sini ya. Kita klik ambil. Yang ini. Selanjutnya kita untuk nilai pembayarannya kita refresh dulu. Untuk nilai pembayaran itu 300.000, selanjutnya itu kita klik simpan. Nah, kita masuk ke untuk transaksi yang ketiga sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Kita juga menjual barang X sebanyak 25 pieces dengan harga 20.000 ke PT Patah Hati dan dibayar tunai. Oke, kita melakukan penjualan dengan 25 pieces dengan harga 20.000. Karena kita juga akan melakukan penjualan di sini, kita juga masuk ke fitur penjualan dan kita masuk ke faktur penjualan. Nah, kita akan menjual barang tersebut ke PT Patah Hati. PT Patah Hati. Tambahkan sebagai baru karena sama yang seperti tadi, karena saya belum melakukan penjualan ke PT Patah Hati. Nah, saya akan melakukan penjualan barang apa? Saya akan melakukan penjualan barang X dengan total kuantitas tadi yang di soalnya itu ada 25 pieces ya, 25 pieces. Dengan harga 20.000 yang di sini. Kemudian kita total aja di sini, kita total. Nah, dapat diketahui bahwa stoknya di sini ada 30 pieces karena belum terjadi penjualan sama sekali. Dan kita klik lanjut. Nah, kita klik simpan. Selanjutnya kan tadi juga bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui bahwa PT Patah Hati ini belum melakukan pembayaran. Jadi kita kan memiliki piutang ya. Kita masuk ke daftar laporan dulu. Kita klik daftar laporan. Selanjutnya kita masuk ke piutang. Untuk mengetahui bahwa ada faktur belum lunas dari pihak sana yang melakukan pembelian terhadap kita. Nah, ternyata di sini ada faktur belum lunas berupa piutang dari PT Patah Hati sebesar 500.000. Nah, bagaimana sih jika apabila PT Patah Hati akan melunasi pembelian tersebut? Nah, kita masuk ke bagian penjualan juga, ke penerimaan penjualan. Kita terima dari PT Patah Hati. Nah, kita akan memasukkan uang tersebut ke bank mana, kas kecil, bank, atau deposito bank. Jadi saya akan memasukkan kembali ke kas kecil. Kita tinggal ambil saja. Lanjut. Nah, untuk nilai pembayaran, itu kita refresh yang di sini. Hitung nilai pembayarannya, otomatis ada ya, 500.000. Kemudian kita klik simpan. Selesai. Nah, karena kita sudah melakukan penerimaan penjualan, jadi di sini di daftar laporan piutang itu total piutangnya juga akan menjadi 0. Kita langsung masuk ke transaksi yang kelima, yaitu melakukan pembayaran listrik sebesar 150.000. Nah, untuk melakukan pembayaran yang bersifat operasional, tentu kita akan melakukan pembayarannya di bagian kas dan bank.
Nah, di sini, di fitur kas dan bank, kita bisa melakukan pembayaran penerimaan bersifat operasional. Nah, pada soal yang tadi, kan kita akan melakukan pembayaran listrik nih. Nah, kita klik yang pembayaran. Selanjutnya, kita akan melakukan pembayaran tersebut dari uang bagian kas atau bank. Kita pilih, saya ingin melakukan pembayaran tetapi melalui bank. Nah, kita pilih, kita akan membayar beban listriknya ya. Listrik. Kita cari dulu nih beban listrik. Senilai tadi 150.000. Kita klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya, kita untuk yang transaksi yang kelima, kita sudah selesai. Kita langsung masuk ke melakukan pembayaran. Maaf, ini salah ketik ya. Ini harusnya iklan. Transaksi yang terakhir yaitu melakukan pembayaran iklan sebesar 100.000. Nah, kita masuk lagi ke bagian yang kas dan bank di sini, yang bagian pembayaran ya. Klik yang bagian pembayaran. Nah, kita akan melakukan pembayaran iklan. Kita pilih lagi, kita akan melakukan pembayarannya menggunakan apa? Kita akan melakukan bank. Kita akan membayar beban iklan. Apakah ada di sini? Nah, ini aja. Kita klik yang di sini saja. Dengan nilai nominal 100.000. Kita klik lanjut. Setelah itu, kita simpan. Nah, untuk transaksi-transaksi yang di sini sudah saya coba ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan daftar laporan-laporannya dari hasil transaksi tersebut. Kita tutup dulu yang ini. Nah, kita lihat di dashboard-nya. Saya akan memberitahukan bahwa di sini sudah ada daftar laporan yang tersedia. Di fitur daftar laporan, kita klik daftar laporan. Di sini kita, apabila kita ingin mengetahui laporan keuangan, di sini sudah ada ya, laporan laba rugi, neraca, juga arus kas. Nah, kan kita tadi sudah melakukan beberapa transaksi, jadi saya ingin mengetahui laporan neracanya. Kita klik yang bagian neraca, kita tampilkan. Ini merupakan total neracanya ya, laporan neracanya. Di sini sudah lengkap untuk laporan neracanya. Nah, bagaimana dengan laporan yang lain? Apabila kita ingin melihat apakah terjadi transaksi tersebut menimbulkan rugi atau untung terhadap PT kita. Nah, sini sudah ada. Di sini sudah tersedia laporan laba ruginya, juga ada. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut, kita ternyata memperoleh laba sebesar 75.000. Kita juga bisa melihat laporan-laporan lain di sini. Apabila kita ingin melihat laporan arus kas, kita klik yang di sini saja. Nah, di sini. Jadi, kita mengetahui kas tersebut masuk dari mana, bertambah dari mana, dan juga berkurang untuk apa. Aktivitas operasi, kas dari penjualan itu sebesar totalnya 800.000, kemudian kas untuk pembeliannya 600.000. Nah, di sini lengkap ya, sudah lengkap di Accurate Online ini. Di Accurate Online juga di sini juga disediakan jurnal umumnya ya. Kita lihat di bagian laporan buku besar. Kita masuk ke laporan buku besar. Kemudian apabila kita ingin melihat keseluruhan jurnalnya, histori buku besarnya, kita tampilkan saja. Ini merupakan histori buku besar. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengetahui jurnal umumnya.
di bagian buku besar ya, buku besar keseluruhan jurnal. Kita lihat di sini, kita tampilkan. Nah, ini merupakan jurnal umumnya. Pada tanggal 9 terjadi pembelian, maka jurnal umumnya persediaan pada utang usaha. Kita ke bawah dulu, kita lihat. Nah, ternyata pada jurnal umum di sini sudah lengkap. Transaksi-transaksi tadi yang kita catat di Word yang tadi sudah juga tersedia jurnal umumnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.